Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas lama pasca madita salukna. Tajalang majolo amang do tinang kadongat tana si dilebung tak di siamun do di siabirang huhuk matadok. Selamat pasca tutu nungahe Tuhani. Oleh tema di hita anggona di pudian nong peta jalang ate. Kan di siamun do di sabirang majolo. Barita nauli hatani debata si hangulu honota di pesta pasca parjoloon manatar surat di Evangelium Lukas bidu 24 mamuka sian ayat sada rodi ayat 12 hujaha dihita alai diari parjolo dung ari sabat romana sida masai sogut tutanomani matat na khusus na pinature nasida alai nunga digulang batui siat tanomani di dapok nasida. Jala dung bongot dang jupang nasida baken Tuhan Yesus. Jadi dina jutroha nasida marnidasa. Gabe jongjong madilabung nasida dua halak para bik namar linang-linang. Alai mabiar maroha nasida jala uduk nasida manaili. Gabe ninna halak odeng matu nasida. Buasa luluan muna na mangulu di inganan yakana mate. Dang disoni bana. Nunga dipahehe ibana. Ingot tamu ma na hina tahun na itu hamu uju di Galilea dope ibana. Adi dong ikon pasahaton anak ni jolma itu tangan ni halak pardosa jala parsilak konoton. Jala mulak mangulu ma ibana diari patuluhon. Jala diingot nasida ma hatanai. Gabi mulak manasida siat tanomani dibaritahom ma sasudinai tuna 10 sadai dohot tudonganna saluhutna. Si Maria Magdalena mai. Dukun ni si Johanna dohot si Maria ni si Jakobus. Nang akana asing nama dongani nasida pabuah hossa tu akka apostel. Hira turi-turiat do akka hatai di rohana sida jala dang dihapor siai. Alai hehe masih Petrus marlujung tu tanomani. Di pauduk madirina. Ulik ma di ida peak akka sapuk-sapuk nai. Dungi muli maibana uhut longang rohana marningot nama sadisi. Ima sahat nihatan itu hatta. Hurian itu hatta hamu amanginang apa sebulung saluhukna boidora tabayakon lumubi akka ina natongon patu paparheon noaing boha dukna lungunna haccikna dangolna molo ditinggalhon amatta modding jumulu amatte. Kita bisa bayangkan bagaimana luka, pedih, dan sakitnya perasaan hidup seseorang yang ditinggal oleh pasangan hidup, suami atau istri, atau mungkin ditinggalkan anak-anak dalam kematian. Seperti yang terjadi dalam minggu-minggu ini, Senin atau Selasa yang lalu, seorang anak yang harus ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan 4 saudaranya atau 3 itu peristiwa kebakaran yang terjadi di Tanjung Priok, keluarga marga Tampu Bolon, meninggalkan seorang anak yang sedang tidak berada di rumah
Sementara seluruh pengisi rumah, suami, istri dan anak-anak yang ada harus mati dilalap si jago merah. Sulit memang membayangkan hal yang seperti ini. Waduh, bagaimana sakitnya, luka, pedih. Tentu siapapun di posisi anak yang satu itu pasti dikuasai oleh duka yang sangat mendalam. Ada rasa duka yang sangat berat karena ada rasa cinta yang sangat besar. Lungur rohana dangol parir hinor ni holong ni rohana ido tu naung jumulo muddingi hirasonguni maranu aing pakilalan ni dana si sahalaki na tininggal hunni na toras na doho akka tinodohon nai. Karena di samping rasa duka yang mendalam, tentu juga anak yang satu itu atau siapapun yang ditinggal mati oleh orang-orang yang dikasihi tentu akan merasa kehilangan. Sebab keluarga adalah satu-satunya tempat menggantungkan diri. Bukan saja untuk hari ini, tetapi untuk hari esok dan seluruh masa depannya. Dia bukan hanya kehilangan keluarga, tetapi dia merasa bahwa dia telah kehilangan masa depan. Dang adong bedongan nabi. Mulu di hata bata di dokmon tadiang nah buluhan. Menyendiri dalam kesakitan, menyendiri dalam kepedihan, menyendiri dalam duka. Amanginang sudi ruas nihurian itu hatta Maria Magdalena pun. Memang semua perempuan yang ikut ke kubur itu, tetapi secara khusus Maria Magdalena pun pernah mengalami hal itu. Ketika dia mengalami, bahkan melihat sendiri siksaan yang diterima oleh Yesus di Jumat Agung yang lalu. Dicambuk, disiksa, disalibkan, lalu mati. Semua terjadi begitu cepat, tidak kurang dari 24 jam. Dan semua itu terjadi benar-benar disaksikan, dilihat oleh Maria sendiri. Betul memang Maria Magdalena tidak memiliki hubungan darah dengan Yesus. Bukan pula kekasihnya. Tetapi dalam hal kasih dan mengasihi, Maria Magdalena begitu mengasihi Yesus. Dia menganggap Yesus itu lebih dari seorang keluarga. Lebih dari seorang suami, sekalipun itu bukan suaminya. Lebih dari seorang kekasih. Dia merasa kehilangan. Hatinya begitu luka, pilu melihat siksaan, bahkan harus mati di kayu salib. Karena itulah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pada hari Jumat itu, Maria Magdalena dan yang lain tidak sempat untuk memberikan pengurapan sesuai dengan adat istiadat Yahudi dan sangat karena aturan adat nasida do aturan agama Yahudi ikut tanomonna Yesus di hari Jumati dang bui membulu sari sabat arek satu nai ido bain gabiron lau nasida sogok manogoti dibuha-buhai juki tepat pada waktu fajar menyingsing. Karena apa? Nyojar ni holong ni roha, semua karena kasih, cinta kasih Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain itu kepada Tuhan Yesus. Yang mereka lakukan ini melanggar aturan main. Mengapa mereka harus jam 4 pagi pergi atau buah-buah itu? Bahasa tiki fajar menyingsing, bahasa dangdung torang hari. Sementara dari segi keamanan tentu lebih bahaya, tidak aman. Perempuan keluar rumah masih pagi-pagi buta, kecuali pasar pagi. Dan pasar pagi si Maria. Pada saat itu pun perempuan yang keluar rumah pada saat hari gelap seperti pagi-pagi buta dicap sebagai perempuan yang tidak baik-baik. Artinya dia mempertaruhkan nilai sosialnya, mempertaruhkan eksistensinya. Yang ketiga, agar mereka tidak ditangkap oleh para tentara-tentara Romawi pada masa itu. Ido bai suguk manuguti nasida lau. Begitu pedulinya, begitu cintanya, begitu kasihnya mereka
sekalipun Yesus itu sudah mati. Untuk apa? Mereka datang untuk mengurapi Yesus dengan rempah-rempah sesuai dengan adat istiadat Yahudi. Artinya yang dilakukan oleh Maria ini, amang inang, adalah tindakan yang abnormal, di luar batas kenormalan pada saat itu, di luar aturan main pada saat itu. Ternyata Maria dan yang lainnya betul-betul perempuan pejuang cinta dan bucin, bukan budak cinta, tetapi pejuang cinta kepada Tuhan. Bagaimanapun kondisi, situasi, gelapnya pagi, dinginnya pagi, ancaman bahaya, bahkan aturan-aturan sosial yang ada, mereka tembus. Las ido sasi tong na hadirion ni parupuan Kristen Batak, apalagi ina ni HKBP. Amin. Dang adong ina ni halak Batak na suy pejuang. Sudedo parupuan ni halak Batak pejuang. Jadi mulu adong ina istri orang Batak, ibu orang Batak yang tidak pejuang, yang tidak berani maju untuk sebuah hal yang benar, yang baik untuk meningkatkan kehidupan. Sukumamu saya dirim. Toho doho boru siburian manang nadang. Toho doho ruas ni HKBP manang nadang. Betul tidak engkau itu pengikut Kristus? Mereka menembus itu. Itu yang mereka lakukan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah bermula dari cinta kasih kepada Tuhan. Paskah bermula dari cinta kasih kepada sesama. Paskah menumbuhkan, Paskah meningkatkan, Paskah meluaskan, Paskah semakin melebarkan cinta kasih kita kepada Tuhan, cinta kasih kepada keluarga, cinta kasih kepada sesama. Jadi di parheheon ni naon jalau pasien do hilala kustum munon betul, betul situ tu seragam munon nawar nejon dak kuboto ilham siad dia dapok munon. Hijau itu lambang dari pertumbuhan, kesuburan, produktif. Alani unang berong ina ni HKBP limo na malos, jalan na melos, ate. Unang holan seragami hijau, rata. Ingat, ini bukan sebuah kebetulan. Bagaimanapun kesepakatan ina hari ini, alai unang gabi berkecil hati na somer seragam na hijau ate. Sotong gabi dang saat tu jamitai sotongin namu. Apa dang damar na hijau, dang warna hijau pakai, bukan. Tetapi ini memberikan pesan kepada kita semua secara khusus, kepada ina parupuan HKBP Limo, lihatlah Maria itu. Cintamu harus semakin bertumbuh. Cintamu harus semakin besar. Cintamu harus semakin luas kepada Tuhan. Iduna Barjulu. Kepada Tuhan. Apa buktinya? Apa wujudnya? Pertama, dalam keluargamu. Kehadiranmu inang di tengah-tengah keluarga harus menjadi ina atau suripada naburju nahobas partuhan nabisuk jalamar roha. Kosuripada namar roha, namar haporsiaun, tiruan teladan dalam iman, teladan dalam kasih, teladan dalam perbuatan. Ibu, istri di rumah tangga harus menjadi tiang doa. Tiang doa, hamu do si partangiang. Dang nama do unang be martangiang biak kak mate, daong. So tung gabi dong martangiang ben nong akamon, ngadong benat tenarwana. Tetapi dang adong ya ubigi idi di doa bapak kuda kaya dok kosong. Di doa ibu kuda dokon. Bukan sebuah kebetulan itu. Memang hadirnya seorang ibu di tengah-tengah keluarga, salah satu adalah fungsinya untuk menjadi pendoa di tengah-tengah keluarga. Maria Magdalena melakukan hal itu. Sekalipun itu melawan arus pada masa itu, ada konsekuensi, ada hal-hal yang mungkin yang tidak baik yang akan dia terima pasca dia melakukan ini. Tetapi ingatlah, pasca bermula dari cinta kasih. Cinta kasih mereka yang mendorong mereka datang ke kubur itu, lalu Tuhan menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Dan Tuhan memakai mereka menjadi alat dan karyanya menjadi saksinya. Karena itu pasca dimulai dari cinta kasih kepada Tuhan, Tuhan memakai.
Perempuan itu menjadi alat dan saksinya untuk mengabarkan Kristus yang sudah bangkit. Inang, hamu di tonga-tongani Huria nang di tonga-tongani Jabu. Teladan dari Maria ini harus semakin menyemangati kita, mendorong kita. Ikolah mangojar hamu do di tonga-tongani Huria nang keluarga do Tumaliang. Sekecil apapun perbuatan baik yang kau lakukan itu, seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan yang lain, Tuhan perhitungkan itu sebagai sebuah kebaikan, dan Tuhan akan memakai engkau menjadi alatnya, menjadi saksinya di tengah-tengah keluarga. Engkau akan dipakai menjadi alat yang luar biasa. Amin. Harus dipakai menjadi alat luar biasa. Semuanya dari cinta kasih. Bermula dari cinta kasih, tidak lebih dari itu. Alani do mulung adong do holong nerohai di bagasar roha. Kalau cinta kasih itu sudah melekat di dalam diri, di dalam hidup kita ini, dan adong bena hurang bedi tonga-tonga ni keluarga, tidak akan ada itu. Kalau kita memulainya dengan cinta kasih, kasih patakan dari mulai hamu do riting do patu pagi-pagi do pe. Nah, hasiangat do gijangar ya matai do alani dulu ada do masari. Hape roh mahamu si patak kainai mudah-mudahan dang song inan ya gabe limonati di jabote ala dilalaho dang iter gebe suaram atari de buku piring di jabu di budi manang ya tuko balangai malatang-latang mesa satu kamar si patai rumah bek kami marsai jantung ak kamau nade ayo jantung mahamion dang alani penyakit jantung nabuhado na yang narohado. Lau may berupani nitilik matupudi bapak atuk do HP nitilik musejam nggak sudah HP dihubasi natai HP ya matai selalak galpang di bodoh mani songo lima terus. Tapi kalau kita memulainya amanginang bukan juga kepada perempuan tetapi juga kepada kita semua, aka ama juga anak naposo bulung, kita semua yang hadir di sini, pasca dimulai dari cinta kasih. Mari kita mulai hidup kita. Kita mulai hari-hari kita, setiap hari, setiap saat. Cobalah mulai segala sesuatunya dengan cinta kasih. Pasti lebih sedap, lebih nikmat, lebih menyenangkan, dan lebih membahagiakan. Dimulai dengan cinta kasih, diakhiri, ditutup dengan cinta kasih. Ikon hidup tuh. Bagi borhak moda hamang, semangat tuh nama ngulai. Hidup tuh dah. Baik soti cipika-cipiki. Apa masalah? Darung masalah di sini. Ikut rawato doke romantisane. Nanti, aliu nang paksa. Molo sodong beda dongat di jabu nang paksa tuan asing ati. Itu dah. So tunggu beda lului nasing unang. Dukung selalu suami. Pabor hak di bagasan tangiang, pabor hak di bagasan nata nadinggan dalam cinta kasih dumula pe sambut dengan cinta kasih. Unang itu rogapi. Ternyata gabi orang mulai tu je betul. Jadi ada apa mu? Lalak masong songonok kudarong perubahanmu. Innamu musay matu amatte. Suma biar ibana. Majalwang sigaret na pinahuli talianmu. Ipotong mak. Sebelum disetor. Kani do. Manglianwang kopi na pinamalasak kamu. Nahulitan. Yun ang hulit-hulit tamakay na ito. Mulai jalan mate pasi kopi lihat pasi susu. Kok panik ko dito. Dia cuma pasi teks molina lihat pasi susu. Baik dito. Kok panik ko dia mate pasi semangat karejo. Semangat na manguluh pengete. Jadi semuanya amanginang pertama pasca ini asalam sudah na manguluon semakin nikmat kita yang hidup ini. Unang tetap baby batta deh. Sepakat maju kita mulai dari cinta kasih. Semua aktivitas kita baik di rumah maupun di gereja. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan amanginang, dung saat nasi datu taman-tamani, mereka melihat bahwa batu itu sudah terguling, kubur sudah terbuka. Artinya Kristus sudah bangkit. Batu yang terguling itu bukan berarti supaya Kristus bisa keluar dari dalam, bukan. Tetapi supaya Maria, murid-murid dan kita pun bisa masuk ke dalam melihat. Benarkah Yesus bangkit? Benar, Yesus sudah tidak ada lagi. Jadi dang jolo dibuka batu kalor Yesus sidang. Bukan untuk itu. Tetapi batu yang dibuka itu supaya kita bisa melihat ke dalam. Segala sesuatu yang mengganjal, yang menghambat, yang menutup kehidupan kita ini sebenarnya sudah dibukakan oleh Tuhan. Akses itu sudah dibuka. Seluas-luasnya kita bisa masuk melihat.
yang membebani hidupmu. Ima batui. Jadi mula dong akka batu di bagasan ngulum, batu ginjal, batu empedu, bolokon. Alena jorbut batu ni hosom ni rohai do bolok siar roham. Batu kecemburuan, iri hati, dendam dan tidak mau memaafkan, itu segera cabut dan buang. Itu yang menghambat kita, amanginang. Itu yang menghalangi, itu yang menutupi penyertaan, berkat, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Kristus yang telah membuka batu itu artinya tidak ada satu batu pun, tidak ada sesuatu yang besar di dunia ini yang dapat menghambat karya dan kuasa Allah. Bila batu itu adalah beban yang ingin menekan kehidupan, yang mau menekan Kristus dalam kubur itu, kuasa Allah membalikkan itu dan Kristus bangkit dari kematian itu. Maka andalkan kuasa Tuhan dalam hidupmu, agar setiap batu-batu yang tidak baik, yang mengganjal, yang menghambat, yang menutup beban kehidupan kita ini, beban hati, andalkan kuasa Tuhan. Asasude boban ningulumi, supaya seluruh beban hidupmu dibukakan oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan. Itulah Paskah. Tuhan menolong kita mencabut beban itu. Tuhan melepaskan seluruh beban-beban kehidupan kita, terutama dari dosa. Beban kita sudah dilepaskan. Kita sudah merdeka. Kita sudah selamat. Kita sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Maka segala sesuatu yang bisa mengganjal, menutupi, menghadang, menghambat aksesmu kepada Tuhan, akses kepada orang lain, berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu, andalkan kuasa Tuhan. Bawa dalam doamu, minta pertolongan Kristus yang bangkit itu agar ia menggulingkan bebanmu, memberimu kelegaan dan kebebasan serta keselamatan. Yang ketiga, amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaknya dari Paskah ini kita menjadi jemaat yang selalu ingat dan percaya pada firman Tuhan. Memang molo dungdang sonang pikiran ketika hati penuh ketakutan, pikiran penuh kekhawatiran dan kegalauan, kebimbangan, godang si pikiran si patah olo do di dapur akai naon neng mabai garam do habi gula di bain. Kayak itu kan? Olo do song ni. Saya lupa hama manang naung di baik kamu do garam naking manang nadang. Di baik kamu mamu saya. Habi dai hamu mak pasipu. Itu karena apa? Itu persoalan sepele loh. Tetapi sadar atau tidak, itu sebenarnya kita sedang tidak fokus. Nah gudang do pikir ham. Dapur roha do. Alani do dijawab udang ulah muruk ulang tabulo palopani bursi mamoron. Nah gudang marah pikiran nerakku do. Tertusi do lah roha. Marang-arangak kan, kain do kan. Buhaman naingon, buhaman doang sekolahnya nakon, buhaman nong tuson pada datonon, buhaman sudah dipikiri. Itulah kekhawatiran terkadang. Ketika kekhawatiran memenuhi pikiran kita, memenuhi hidup kita, ketakutan bahkan ketidakpercayaan menguasai hidup kita, hidup kita bisa rapuh, lemah, kacau, jatuh. Kita tidak berdaya. Itu yang dirasakan Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Alani kesedihan hatinya itu, dukanya itu, ditambah lagi ketakutannya itu. Ngama biar parjulu, dung ditilik tu baga setanomani ketika mereka masuk melihat Yesus tidak ada di sana, lama biar mah semakin takut. Isi do manakko, siapa yang mengambil? Di mana mayat Tuhan Yesus? Itu dalam hati mereka. Ngana lungur rohana, ngana marsi tawonon, alani hamat ini Yesus, tambah lagi mayatnya pula tidak di situ. Lembar tambah mahol soni rohana, semakin bertambahlah kegundahan hatinya, kebimbangannya dan kekhawatirannya memenuhi seluruh hidupnya. Dang diingok behatani Tuhani, tidak ingat lagi dengan firman Tuhan. Tuhan doro suruh-suruhan ni debata, puasa luluammu, namangulu di tonga-tongani, namate. Naso diingot tamu do hatanai. Apakah engkau tidak mengingat firman-Nya, perkataannya bahwa anak manusia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nunga disuruh lakoni. Itu sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Nggak dibabuaya nih.
Tapi seperti itulah perjalanan hidup ini, amangenang. Boy do lupa na denggani, bisa hal-hal yang indah itu hilang sekejap karena pikiran kita yang tidak teratur, emosional kita yang tidak termanajemen, terkelola dengan baik. Karena begitu banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Di kantor do persoalanmu, di perkerejoanmu do persoalanmu, di arisanmu do persoalanmu. Ali buana mume tu jabu diri tinggi ho amat. Suami tidak punya salah misalnya, anak-anak pun tidak punya salah. Engkau punya masalah dengan arisanmu misalnya di arisan-arisan inak tokal. Ali buana mume tu jabu, engkau marah. Sudah mah kena imbasnya, semua kena imbasnya. Lupa maho di kemesraan, lupa maho di haburjuon, lupa maho di amat tado dia kaya nakomon. Kita lupa. Begitu juga dengan suami. Persoalan kita di usaha kita, persoalan kita di pekerjaan kita. Tetapi karena itu sudah memenuhi kehidupan kita, hati kita terasa luka, beban kita terasa berat, kita membawa itu ke rumah. Doh mamar sapu-sapu inata, ikutlah istri kita ini, anak-anak kita ini menjadi imbas dari emosi kita. Itulah pikiran yang tidak terkontrol. Dan kita lupa mahita. HP nada buat dilopai natai pada saat ini. Alai alani muruk musyak kator dan yang laku rugi mau. Kan itu kan. Nah karena itu memang enak cukuplah. Persoalan di kantormu saja. Tinggalkan di situ. Mau lo nggak masuk ke tujabu senyupo. Nang pedi badai bos mau di kantor cetak senyum. Ayah apa mulu dimurugi pimpinan kodak kau mutung boy kumulak tujabu. Sotung dotan nong piri-piri bursi mamorkan itu kan. Kau sado nikah satu sih dia. Kan itu hamak kanate alani holong ni rohamu na to hamyak kamaon. Ibarat kamu memulak kami kamaon murhing bohinami. Bah. Nama huwa ho. Kan itu. Isi mabek kosong ni. Asa rap itu tuh. Nasong ni itu sifata. Karena itu amang kita pihak kamaon. Bagaimanapun persoalan kita di luar rumah, cukuplah itu di luar rumah. Bawa senyum dan cintamu ke rumah. Bawa damai sejahtera ke rumah. Biar kebahagiaan, biar keharmonisan, biar keromantisan rumah tangga itu tidak rusak karena pihak ketiga. Begitu tuh. Pihak ketiga di luar. Jangan bawa ke rumah. Stop semua. Tetaplah kebahagiaan itu menjadi milik kita. Itu harus kita kelola. Itu yang terjadi dalam Maria. Dan di Nasida, mereka lupa janji Tuhan. Kadang pun kita dalam perjalanan hidup ini seperti itu. Karena begitu banyaknya beban yang kita hadapi, yang kita alami, menekan hidup kita, kekhawatiran, pergumulan kita begitu berat. Kita lupa setiap saat, setiap waktu Tuhan berfirman berkata kepada kita, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita lupa janji penyertaan Tuhan itu. Kita lupa janji pemulihan Tuhan itu. Dang taingok behata di debata. Dang taingok behaheon di Kristusi nang manaon napor sukumok kopita. Kita lupa semua itu karena beban-beban yang tidak terlalu penting kita hadapi dalam hidup ini. Karena itu yang ketiga dari firman Tuhan ini, dalam segala pergumulanmu, dalam segala hidupmu, dalam segala bebanmu yang terjadi hari ini, back to the Bible. Ingat firman Tuhan. Hidup baik didok dison, diturpukon. Ai jala diingot nasida ma hatanai ayat walu mamuk kasian ayat onom nunga dipahehe hamu iban nunga dipahehe iban ingot tamu mana hina tahun nai. Ingatlah apa yang sudah difirmankannya. Kata ingat di sini amang inang bukan sekedar mengingat atau menghafal, bukan, tetapi kata mengingat di sini lebih dari itu, mengimani, mempercayai, menyerahkan hidup pada firman Tuhan. Karena itu bolehlah hari ini atau di masa-masa lalu dan mungkin di hari-hari berikut, mulailah kita menghadapi kesulitan dan pergumulan yang akan kita alami dari banyak hal. Boleh-boleh saja. Tetapi ingat, imani, percayakan hidupmu pada firman Tuhan. Setiap saat Tuhan berfirman kepada kita, kepada hidup kita, agar kita selalu ingat janji penyertaannya, janji pemulihannya, janji kemenangan yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Imana batulun hubagat jang mujami tahu nanti. Dang malih do piamu kan?
ngamale gudang do nasib. Napapatos siya turpukon pasca kebangkitan Yesus membawa sejarah dan perubahan baru. Di halak Yahudi, dalam tradisi dan aturan Yahudi, ngajuk jutra hujami tahun perempuan ini karena mereka menganut budaya patriarkal, laki-laki adalah pusat dari seluruh gerak kehidupan, baik agama, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perempuan ini kelas sekian. Sering perempuan didiskriminasi dan dianggap lemah. Karena itu pada peristiwa Paskah, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain membawa kabar bahwa Yesus telah bangkit, kubur telah kosong, manaking didok dia 10 sadai hira turi-turian ninna doa kahatai di rohana sida di rohanya kasih senda 10 sada halaki do natorobi, artinya turi-turian kubur kosong dianggap omong kosong, kira-kira seperti itulah. Karena apa? Karena memang dalam aturan Yahudi, dalam tradisi Yahudi, dan juga dalam tradisi yuridis Yahudi, perempuan tidak diperbolehkan dan tidak dianggap sah sebagai saksi. Sudah akapani dangion, kabar berita yang dibawa oleh perempuan itu dianggap hoax, bohong, dusta, omong kosong deh, nonsen, herabutime. Karena itu bagaimana reaksi mereka? Ayat 11 dan ayat 12 itu, reaksi murid ke-11 murid dan orang lain itu, hata-hatami pas home herabutime, itu sih herasong itu. Itulah adat mereka, itulah aturannya, itulah hukum dalam kehidupan Yahudi. Jadi dangol do buru-buru. Kesaksian yang mereka lihat sendiri bahwa kubur kosong. Di teks-teks yang lain Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, kepada perempuan-perempuan ini. Tetapi bukan hanya itu. Selain mereka berpikir bahwa kubur kosong itu yang diberitakan oleh perempuan itu adalah omong kosong, diulah si Petrus dia 12. Adang tohon hubereng join nebana. 12 dia berlari begitu cepat menuju kubur Yesus. Tang porsia ibana tong dihatani si Maria Magdalena doa kasihnya. Tetapi mengapa mengapa Allah memilih perempuan menjadi saksi dari kebangkitan Kristus itu? Itu pertanyaan. Untuk sebuah kasus yang sangat besar, kan itu kan? Bamula dong perkara di pengadilan. Sabu ibu-ina ikut luluat tado saksi yang betul-betul punya wawasan. Unang nama kolok-kolok makatai, sotung putus. Luluat tado nadinggam makatai. Nah orang pemikiran na, asabu mengurupi kasus ta. Itulah harusnya. Agar kesaksiannya bisa diterima di peradilan dalam hukum misalnya. Tetapi mengapa Allah tidak memilih laki-laki yang dibawa pada saat ini? Mengapa Allah tidak memilih laki-laki, tetapi justru Allah memilih perempuan? Kelompok kaum yang dianggap lemah pada masa itu, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap benar kesaksiannya. Mengapa justru itu yang dipilih Allah? Ini mergagai do Tuhan naroha do sibata. Apakah Tuhan sedang bercanda dengan peristiwa Paskah ini? Apakah Tuhan sedang bermain-main memilih saksinya menjadi saksi kebangkitan Kristus untuk memberitakannya kepada yang lain? Tuhan tidak sedang bercanda. Tuhan pula tidak sedang bermain-main. Justru Tuhan mau membawa perubahan. Kalau dunia berpikir bahwa perempuan itu kelompok lemah, tetapi Allah berpikir beda. Ini sosok kelompok yang kuat, manusia makhluk yang kuat. Jadi sotong mai kita ama tok kenaton ade. Sotong sipilih kita to alakon, tok kenaton, berengot dosong di studio. Ugo dosong kita. Baido. Coba jo. Barani orang mangaleke peng tinat teh. Dang mungkin nih. Ada coba jo matjalo jo, marpikir ho matjalo padu matjalo muse. Lianon na do, daung do, baido dah. Karena itu perempuan itu bukan makhluk, bukan kelompok, bukan kaum yang lemah. Tuhan mau mengubah paradigma. Tuhan mau mengubah sejarah dunia. Bahwa perempuan pun yang dianggap lemah oleh budaya, perempuan yang dianggap lemah pun oleh hukum pada masa itu, oleh aturan pada masa itu, tetapi Tuhan pilih itu. Lebih luas dari ini, amang-inang, firman Tuhan mau berkata lewat Paskah ini, Tuhan membawa perubahan agar kita mengubah mindset kita ini, mengubah attitude kita, mengubah pola pikir kita, mengubah cara pandang kita. Mungkin kacamata kita sudah buram.
Pola pikir kita sudah usang di zaman ini. Sudah usang. Pola pikir atau paham yang kita anut selama ini sudah usang dan tidak layak pakai lagi menurut firman Tuhan. Tidak layak pakai, sudah usang. Mari ubah, mari berubah, mentransformasi diri. Pasca mengajak kita untuk berubah. Jangan memandang hina, jangan memandang rendah, jangan memandang kecil perempuan. Bukan hanya perempuan, lebih dari itu, orang-orang miskin. Siapapun itu, kita harus menghindari pola pikir yang seperti itu. Maka pasca ini, amang-inang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengajak kita bahwa kebangkitan Yesus mengajak kita untuk mengubah mindset kita, pola pikir kita, cara pandang kita, terlebih lagi attitude kita kepada seseorang, agar kita bisa menghargai satu dengan yang lain. Kadang kita harus menyadari, amang-inang, kalau sampai hari ini ada orang menghargai kita, yang pertama bukan karena kita pantas dihargai, tapi karena dia memiliki attitude bisa menghargai orang lain. Itu kalau sampai hari ini gudang dope halak menghargai kita, ada orang menghargai kita sementara kita tidak menghargai dia, bukan karena kita layak pantas dihargai, dia punya attitude yang baik, yang benar, bisa menghargai siapapun. Pasca mengajak kita bisa saling menghargai, dari kelompok manapun, dari kelas bagian manapun, kita harus hargai itu. Di tengah-tengahnya keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, di tengah-tengah gereja, semua kita harus menghargai. Perbedaan sekecil apapun kita harus hargai itu. Itu yang diajak oleh Kristus. Jala itu nedoknya apostoli, yang dikatakan dalam epistel itu tadi di Yesaya itu, bahwa di Mazmur 103 bahwa Tuhan akan membuat hidupmu lebih mudah lagi seperti burung Raja Wali. Jadi yang gue bidung Raja Walion, kalau burung Raja Wali ini dikenal pada usianya 40 tahun. Kalau burung Raja Wali sudah memasuki usia 40 tahun, dia akan terbang pergi menjauh dari keramaian, akan tinggal di sebuah bukit batu yang sangat tinggi. Di Simai Banak, mentransformasi diri. Apa yang dilakukan di sana? Yang pertama, paruhnya ini, pamangannya, dia tukat-tuk koni bamai, tu batu, nah diduluk-duluki. Malu mak, lepaslah paruh yang lama itu. Sakit, acik do, sangat perih. Tetapi pasca kesakitan itu, setelah sakit itu hilang, datanglah paruh yang baru yang lebih muda. Dung ro paruh naik barui, apa yang dia lakukan? Di parguti bana masih silunne, cakar dalam kakinya itu. Lepaslah kuku yang lama. Aladang tajam be, paruh yang lama pun tidak tajam. Datang paruh yang baru yang tajam, datang pula paruh yang cakar yang baru setelah cakar yang lama. Prosesnya begitu lama, amang-inang. Karena itu kalau epistel tadi Mazmur 103 itu berkata bahwa Tuhan membuat kita menjadi lebih muda lagi, bukan lebih muda dalam arti fisik, tetapi kekuatan kita seperti burung Raja Wali. Setelah itu, setelah burung Raja Wali mengalami transformasi, beberapa lamanya dia di gunung itu, usianya bisa sampai 70 tahun lagi. Mudah, gesit, geraknya begitu, terbangnya tinggi, daya tangkapnya cepat, kuat dan kokoh. Maka pasca juga mengajak kita seperti itu. Tuhan sedang mentransformasi hidup kita, mengubah hidup kita. Bukalah hidupmu pada perubahan. Mari kita lihat cara kerja Tuhan. Tuhan tidak mau bekerja biasa-biasa saja, tetapi dia luar biasa, melampaui akal dan pikiran manusia. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tetapi jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang tidak mudah diselami. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rencanaku dari rencanamu. Mengajak kita berubah, ubah pola pikir dan mindset. Yang berikut, amang-inang, dari firman Tuhan ini, firman Tuhan mengajak kita dari pasca ini untuk hidup bersama, solider, merajut kebersamaan dan kesatuan. Buah sedang sahalat si Maria. Mengapa harus ada Maria-Maria yang lain? Mengapa harus ada perempuan yang lain? Ternyata Tuhan mengkehendaki hidup kita utuh dalam kebersamaan dan kesatuan. Ate, akainang, semua kita jemaat HKBP 5 ini harus semakin merajut kebersamaan kita, kesatuan kita. Dung songoni pihalaki, ketika Tuhan melihat kesatuan mereka di antara perempuan itu, Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Asahot jalatogupa nidang yunasida, supaya kesaksian mereka itu kokoh.
Karena dari segi yuridis dan hukum, selain perempuan tidak diterima kesaksiannya, tetapi faktanya dalam hukum, kesaksian 2 orang itu lebih kuat daripada kesaksian 1 orang. Itu pasti. Karena itu Tuhan mau dalam pelayanan kita, di tengah-tengah ni jabu, ikon saroha sapikira dohamu, amang do tinang di tengah-tengah ni keluargamu. Unang dohola tiki ari perjulu pamasu-masu mune saroha hamu sapikiran. Sopola hudok ngai botoho inna matai ngai hara bargucin naroha makat bayi duda anggotik kina baru-baru rumah tangga do songoni do olam mai mata matengat tu sinat tengoni apa lah sinai baik do kan olen namatai tinatai nang sohudok nungah di botoho sonari ibai namatai song ni si malolong mi torin do kan nabar namar sai do hoin nama naba si malolong mi nama cik do nama kan itu nang pengai iele kamatai molin na torin na nate do rupane solan nama ngarepo tido orang ibu toi belu jin na nate makan satu hati lah, peliharalah kebersamaan, keharmonisan, bukan hanya di rumah tangga kita, tetapi juga dimanapun kita berada di tengah-tengah gereja. Tuhan memberkati. Martang yang mahita. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan jadikan ini. Kami merayakan kebangkitan-Mu dari kematian. Mau tidak berkuasa lagi dalam hidup kami. Sungguh kuasa-Mu Tuhan melampaui segala kuasa apapun yang ada di dunia ini. Bila kematian adalah musuh yang paling kami takuti dalam hidup ini, maka itu pun telah Tuhan matikan dan Tuhan telah kalahkan. Kebangkitan-Mu membawa kami untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kekhawatiran, bangkit dari kesedihan, bangkit dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru, di mana Tuhan memimpin hidup kami membuka hati. Setiap hal-hal yang mengganjal, batu yang menutup, yang menghalangi akses kami kepada Tuhan, akses berkat Tuhan kepada kami, Tuhan tolong kami dengan kuasa kebangkitan Kristus. Setiap hal yang mengganjal, yang menghalangi, yang membebani kehidupan kami, kiranya Tuhan pinggirkan dan Tuhan lepaskan, Tuhan bukakan. Tuntunlah hidup kami di dalam Roh-Mu, supaya hari-hari setiap saat di waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami, kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kebangkitan-Mu mengajak kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Karena pasca dimulai dari cinta kasih, kami semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Dengan ketaatan kesetiaan kami kepada firman, cinta kasih kami kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada sesama kami. Bila hari-hari ini ada begitu banyak hal yang mengganjal kami, yang menutup hati kami untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama kami juga, Tuhan tolong kami untuk membukakan semuanya itu. Dan cinta kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin tumbuh, semakin segar, semakin luas dan semakin besar. Karena Tuhan telah tolong dan menyelamatkan kami dalam hidup ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Limo ini, setiap keluarga, pribadi lepas pribadi, orang tua, suami dan istri, kiranya semakin Tuhan nikmat dan cinta kasih untuk menjadi teladan dalam iman, teladan dalam cinta kasih, teladan dalam perbuatan bagi anak-anak, untuk mendidik anak-anak seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pula setiap anak-anak jemaat-Mu, dimulai dari usia yang masih dini sampai juga kepada remaja dan pemuda, semuanya dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Kami mau berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang masih terus berjuang melawan penyakitnya. Kekuatan Tuhan tambahkan bagi mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu juga boleh menyembuhkan setiap penyakit yang ada dalam tubuh kami, sehingga kami beroleh kesembuhan dan kekuatan serta pemulihan dari Tuhan. Pelihara iman kami untuk terus percaya dan berserah kepada Tuhan, agar kami sepenuhnya menggantungkan hidup kami pada kuasa kebangkitan Kristus. Berkati pelayanan gereja-Mu. Terkhusus untuk hari ini, 3 orang keluarga akan membawa anak-anak untuk dibaptis menjadi pewaris kerajaan Allah.
Kiranya Tuhan melihat iman orang tua, bimbing, berikan kekuatan dan hikmat untuk mendidik dan membimbing anak-anak yang telah Tuhan karuniakan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tumbuh kuat dan sehat mereka ada dalam cinta kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.